Ya, kalaupun misalkan emas kemarin gagal ditutup di 2090, tapi kabar bagusnya adalah kita sama sekali tidak melihat penurunan di bawah 2030. Jadi sebetulnya January effect kelihatannya masih tetap terbuka, dan hati-hati, kemungkinan kita akan switch strategi dari yang semula sell di pagi hari, kemungkinan kita akan switch menjadi buy di sore atau bahkan malam hari. Tapi syaratnya, kita harus lihat terlebih dulu level resisten yang akan kita ulas berikut ini. Oke, ini adalah grafik US Treasury Yield yang dimana potensinya kemarin mengalami rebound. Persis dengan apa yang kita sempat kupas di hari Jumat yang lalu ya. Posisinya adalah dia rebound secara teknis. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah secara teknis dia mengalami rebound. Dan technical rebound tersebut ternyata masih cukup normal karena dia tertahan di level yang sebetulnya bisa dibilang termasuk kategorinya rendah. Jadi, jangan khawatir, posisinya ini masih tetap bisa mengalami tekanan turun. Dan ingat, bahwasanya kita masih tetap dalam jalur penurunan dari yang kita sebut sebagai head and shoulder di grafik daily chart untuk grafik US ratio. Jadi kalau misalnya lihat seperti ini, prosesnya memang ini masih tetap dalam jalur penurunan. Dan ingat, bahwasanya target penurunan tersebut seharusnya sesuai dengan ketinggian dari area head tersebut, sehingga kemungkinan ini masih ada lanjutan di bawah level 3,63%. Nah, cuman masalahnya adalah berapa atau kapan dia akan terjadi. Semua ini tergantung dari data ekonomi, di mana minggu ini akan sangat banyak data ekonomi dan semuanya kaitannya dengan lapangan pekerjaan ataupun posisi US jobs data. Oke, untuk nanti sore ataupun nanti malam, kelihatannya kita akan berkutat dengan data PMI manufacturer yang kemungkinan diperkirakan akan mengalami penurunan. Itu berarti kondisi penurunan tersebut akan memudahkan US ratio kembali turun di bawah level 3,86%. Tapi kalau misalkan datanya lebih tinggi, kita akan dapatkan lonjakan kenaikan, dan itu masih tetap kita kategorikan sebagai kondisi teknikal yang kemungkinan mendorong ke level 4%-an. Tapi lihat seperti ini, kondisinya masih cukup layak untuk kita tetap pertahankan outlook sell kita terkait dengan US ratio-nya. Nah, kalau kita lihat dari gambaran H4-nya, posisinya juga dia tidak bergerak terlalu jauh. Dan ingat, kemarin hari Jumat juga kita sempat ulas, ini adalah trend line yang cukup bagus dan kita akan perhatikan sampai beberapa hari. Dan itu yang kita lihat sampai saat ini. Kondisinya, selama dia tidak turun, dia tidak mengalami penembusan di atas trend line hijau ini, berarti dia masih tetap dalam jalur penurunan. Artinya, kalaupun dia ada kenaikan seperti itu, diharapkan dia kembali rejection turun. Dan one day, mungkin kita akan lihat di situ efek dari data jobs Amerika, atau mungkin lebih kepada ADP atau bahkan NFP di hari Jumat yang akan menekan lebih lanjut. Tapi untuk sementara ini, retest area resistance sepertinya masih tetap cukup terbuka. Jadi hati-hati, mungkin akan ada penyesuaian di sore ataupun malam hari. Nah, kalau kita lihat dari US dollar, posisinya juga sebaliknya. Kondisi ini juga sudah pernah kita bahas, kemungkinan untuk potensi retest area resisten masih tetap ada, walaupun itu kategorinya terlalu jauh atau terlalu tinggi. Tapi ini adalah zona maksimum, 120.50-an, sangat potensial, tapi yang terdekat adalah di jalur 101.50. Sejauh ini, kita masih bertahan di 101.43. Jadi ya, masih ada sisa tenaga untuk jalur kenaikan ataupun pendakian, tapi nantinya kita harapkan penurunan mungkin secara bertahap, teman-teman. Artinya kalau misalkan nanti malam datanya relatif lemah, sebetulnya ini bisa langsung turun, yaitu berarti level 100 akan kembali diuji dan bahkan mungkin bisa tembus kalau memang datanya sangat-sangat lemah. Tapi kalau misalkan datanya kuat, kita berharap level inilah yang akan menjadi jembatan kita, 120.50-an, sebelum akhirnya kita harapkan juga rejection. Nah, tapi ingat juga, kondisi ini masih terlalu awal untuk kita simpulkan pelemahan lanjutan, tapi yes, awal bulan biasanya dolar kembali melemah. Setelah akhir tahun kemarin, dia menunjukkan ada rebound technical, dan inilah yang kemarin kita gambarkan. Posisinya ya kita bilang ini adalah zona yang mungkin bisa dibilang batasan tertinggi dari pola reboundnya. Jadi selama dia tidak terjadi kenaikan di atas 101.90-an, maka kita anggap di sini ada potensial rejection yang sangat memungkinkan untuk mengejar kembali level support di 100.62. Nah, ini pun dengan area yang sama. Kalau kita lihat di sini, kondisinya masih tetap normal dan yes, head and shoulder juga tetap berlaku di bagian US dollar. Nah, untuk minggu ini, kalau kita lihat posisinya weekly-nya juga kelihatannya kelanjutan penurunan itu masih akan ada. Cuman ya lagi-lagi semua penentunya adalah di akhir pekan terkait dengan non-payroll, dan seperti lihat di sini, closing candle-nya adalah hammer tepat di zona support.
Yang saya khawatirkan adalah nanti mungkin dia baru akan naik setelah non-farm ternyata sedikit mengejutkan, yaitu lebih kuat. Tapi kalau misalkan dia lebih lemah, maka ini akan dilabrak dan kita akan dapatkan level di bawah 100 lagi untuk US dollarnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan dari USS ataupun pound sterling, kelihatannya posisinya dia sedikit terjal ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ada kegagalan yang dia lakukan 1, 2, 3, ya. Kalau kita lihat dari polanya, mungkin ini adalah rising wedge, dan itu berarti pola yang kecenderungannya adalah memungkinkan untuk penurunan kembali. Jadi saya berharap 1,267 ataupun 1,267-an itu akan dites kembali dan sangat potensial untuk terjadinya penurunan. Nah, tapi kalau misalkan nantinya dia ternyata betul-betul efektif alias tidak sama sekali tembus atau bahkan tidak disentuh ya, ada kemungkinan dia retest area 1.2840-an atau yang kemarin adalah 1.2820-an. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi, maka 1 atau 2 hari ke depan saya rasa pantulan secara teknikal sangat memungkinkan. Jangan lupakan juga data PMI manufacturer untuk Inggris. Kalau misalkan datanya tidak mampu menolong, ya kita butuh sebetulnya data yang sangat kuat. Tapi kelihatannya datanya diharapkan turun, jadi kemungkinan untuk penurunan pun lebih dominan ya. Dan di grafik keempat, memungkinkan sekali bahwa ini adalah kenaikan ataupun rebound yang kita butuhkan. Jadi singkatnya kalau kita tarik garis seperti itu, ada otomatis kemungkinan potensi penurunan lanjutan seperti ini ya, rejectionnya. Nah, nantinya kita berharap di sini mungkin kondisi di mana kita memikirkan ada potensi rejection pula. Jadi kalau kita lihat ada pergerakan di mana dia setelah mengalami kelanjutan kenaikan seperti ini, maka kemungkinan ini adalah zona koreksinya ya, yang kita harapkan mungkin relatif terbatas. Jadi kalau misalkan diperhatikan lagi, ini adalah detail terkait dengan pergerakan selanjutnya teman-teman. Kondisi ini nantinya barulah akan memicu tingkat demand ataupun permintaan yang memungkinkan mendorong untuk pound sterling kembali naik, asalkan zona eksklusif 1.2670-an ataupun 1.2650-an tidak ditembus. Tapi untuk sementara ini, ya saya berpegangan ini harusnya terjadi rejection terlebih dulu, sehingga kita akan dapatkan penurunan ke level 1.2660-an. So, tetap sell terlebih dulu, walaupun nanti kalaupun misalkan Anda mau switch strategi menjadi buy, pastikan dia betul-betul tembus 1.2820. Selama dia tidak tembus 1.2820, maka dia tetap jalur sell. Nah, sementara untuk crude oil, saya paham kalau misalkan Anda berpikir bahwa ini waktunya untuk lakukan buy. Saya pun demikian, cuman masalahnya adalah kita belum dapatkan candlestick reversalnya. Jadi di sini kemarin di hari Jumat kita sudah sempat bahas, selama misalkan terjadi kenaikan ataupun penurunan, semua itu akan dilalui dengan reversal candle. So far saya tidak melihat reversal candle-nya, jadi kita masih tetap berpandangan ada potensi untuk penurunan at least ke level 70-an atau mungkin 69. Tapi yang terdekat, kalaupun misalkan dia break low 71.75 itu ditembus, maka Anda siap-siap atau prefer untuk melakukan buy di zona 70-an saja dengan stop loss di bawah 69. Dan dengan asumsi bahwa kita sedang menantikan pola B atau wave B ini sudah selesai. Jadi nantinya kita harap dia akan tembus kembali di atas 72.90-an atau malah lebih bagus lagi kalau tembus 74. Apakah kita harus switch strategi menjadi buy? Belum waktunya. Selama dia tidak tembus 72.90-an, ya kita masih tetap jalur sell terlebih dulu dengan harapan bahwa penurunan nantinya itu diharapkan akan tertahan di bawah atau di kisaran $69. Jadi Anda yang ingin mengincar zona buy, siap-siaplah untuk melakukannya begitu dia sudah mendekati level 70 ataupun level 69. Di sini diperkirakan jalur demand kemungkinan akan jauh lebih besar kekuatannya. Nah, kalau kita lihat lagi secara detail, bagian kiri, bagian kanan. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kemungkinan sangat potensial untuk mengalami penurunan seperti itu, sampai nantinya memiliki pemicu ataupun trigger untuk reversal bullish. Dan untuk gold sendiri, sepertinya kita memang harus bersiap-siap untuk switch strategi, karena seperti yang kita lihat di sini, dia sudah mulai tembus zona coklat atau di atas area coklat, dan itu adalah level 2068-2072. Kalau Anda perhatikan dari grafik yang sempat kita share pagi tadi, sebetulnya ada areal yang bisa menjadikan pemicu untuk reversal, yaitu level 61,8%, yaitu 2076.76. Jadi selama belum tembus 76, saya rasa Anda masih tetap boleh pertahankan sell, tapi dengan catatan, kemungkinan kita tidak akan melihat 2058. No, kita belum akan melihat ke sana, karena jalurnya dia sudah berada di luar jalur dari trend channel tersebut. Jadi saya harap, kalaupun dia masih tetap sell,
maka kemungkinan retest-nya hanya sampai zona 2069 ataupun 2065 sebelum akhirnya dia reverse lagi bullish seperti demikian, dan kita akan dapatkan zona 2088 kembali di test at least mungkin 1 atau 2 hari ke depan. Dan malam ini data ISM ini adalah data PMI manufacturer ya. Kalau misalkan lemah, maka ini sangat potensial, sangat menunjang untuk pola bullish-nya. Jadi strategi sell yang tadi pagi kemungkinan kita akan keluarkan di 2065, lalu kemudian switch strategi menjadi buy untuk potensial bullish, karena kalau kita perhatikan di sini berarti kita memiliki pola baru, yaitu terkait dengan potential inverted head and shoulder di grafik K1. Itu pun dengan catatan kalau misalkan zona yang kita tandai berikut ini tidak ditembus, yaitu level 2065 ataupun 2060. Dan ingat, potensi ini akan terwujud, akan sangat dominan kalau misalkan nanti malam data ekonomi cenderung lebih lemah. Jadi yang saya harapkan dia akan muncul seperti demikian. Well, at least kita masih punya waktu, karena level sell tadi pagi kita mengharapkan level 72 dan 74. Jadi Anda bisa switch begitu melakukan cut loss kecil di area 68 ataupun 65. Nah, sementara di grafik K4-nya, Anda bisa lihat di sini kondisi dari inverted head and shoulder sebelumnya di bagian H4 masih sangat menunjang. Anda bisa lihat pantauan di sini dia sama sekali tidak lanjut penurunan di bawah 2060. Walaupun kita sempat lihat 2058 sebelumnya, tapi dia tetap close di atas 2060-an. Jadi inilah alasannya sangat potensial untuk rebound kembali, dan bahkan 2088, 2090 siap untuk diuji kembali dan mungkin sangat potensial untuk ditembus. Itu pun catatan 1 atau 2 hari ke depan sangat menentukan terkait dengan data ekonomi. Jadi bersiaplah untuk kemungkinan potensi switch strategi menjadi buy kalau misalkan syarat-syarat tadi terpenuhi, yaitu level resisten 2076 ditembus atau penurunan tertahan di 2065 atau 68. Jadi prepare untuk segala kemungkinannya, termasuk untuk crude oil kalau memang berhasil tembus di atas $73. Tapi harapan saya harusnya ada koreksi lagi at least 2071 untuk memulai strategi buy.